Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi kita masih dalam perkuliahan pengantar aplikasi komputer. Kali ini kita akan membuat daftar isi otomatis atau table of content. Nah, tentu saja sebenarnya kita bisa membuat daftar isi itu secara manual. Namun kesulitannya adalah kita harus menyusun daftar isi tersebut sehingga terlihat rapi, dan kalau ada penambahan atau pengurangan halaman kita harus mengedit ulang. Nah, dengan materi table of content atau daftar isi otomatis ini akan memudahkan kita dalam membuat daftar pustaka, apalagi buat kalian yang mahasiswa yang sekarang atau nantinya akan membuat skripsi, sangat memerlukan sekali table of content ini. Baiklah, untuk membedakan perbedaan antara daftar isi manual dan daftar isi otomatis, mana yang lebih efisien? Pertama-tama di aplikasi komputer hari ini kita akan membuat daftar isi secara manual. Nah, bisa dilihat di sini. Ini langkah-langkah yang kita lakukan kalau kita melakukan perkuliahan di kelas. Nah, tapi karena ini adalah perkuliahan online, maka file naskah DI-nya sudah Ibu share di classroom kita. Nah, baik, di sini karena kalau kita langsung di kelas itu bisa dibuka di address 192.168.1.90 di komputer kalian masing-masing. Tapi karena sekali lagi Ibu ingatkan bahwa ini adalah kuliah online, maka cukup buka naskah DI yang sudah dibagikan di classroom. Nah, kalau sudah, kalian bisa lihat di naskah DI ini ya, ada file yang bisa kalian isi. Nah, kalian diminta mengisi secara manual dulu. Bagaimana seperti biasa sebelum kalian mengenal daftar isi otomatis. Jadi, kalian ketik saja secara manual. Dan jangan lupa kalau sudah selesai, maka klik file save as, gunakan nama filenya adalah daftar isi manual ya, daftar isi manual. Nah, kalau sudah, nanti sama-sama dengan daftar isi otomatis kalian kirimkan ke classroom kita, yaitu Applikom kelas C ya. Baik, sampai di sini dulu untuk yang daftar isi secara manual ya. Jadi dari halaman 1 diisi dan seterusnya, jika sudah selesai kita close. Nah, itu adalah untuk daftar isi secara manual. Baiklah, akan kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membuat daftar isi secara manual. Nah, sekarang kita akan membuat daftar isi otomatis. Masih menggunakan naskah DI yang tadi juga. Kita buka naskah DI, kemudian klik file save as dulu untuk memberi nama filenya adalah daftar isi otomatis. Nah, kalau sudah, sekarang kita buka naskah DI-nya. Kita di posisi naskah DI seperti ini. Yang pertama-tama kalian blok dulu tulisan bab 1 ya, bab 1. Kemudian kita pilih heading 1 ya, kita pilih heading 1. Kita pilih heading 1, kita klik bab 1, kemudian kita pilih heading 1 atau heading 1. Kemudian kita klik subbab. Subbabnya itu adalah tulisan deskripsi mata kuliah ya, deskripsi mata kuliah ini. Kita blok deskripsi mata kuliah ya, kita blok seperti ini. Nah, kita pilih, yaitu kita pilih stylenya adalah heading 2. Kalau sudah ya, kemudian kalau sudah, subbab berikutnya kita lihat, subbab berikutnya ya, kita scroll dulu. Subbab berikutnya itu adalah kompetensi mata kuliah ya. Kompetensi mata kuliah, kita klik lagi heading, kita pilih heading 2 ya. Kemudian ulangi lagi semuanya dan seterusnya sampai subbab. Untuk bab kedua
ketiga dan keempat dengan cara yang sama seperti tadi. Di blok kita pilih headingnya, untuk subbab itulah heading 2 ya. Nah, kalau sudah selesai semua kita pilih headingnya ya, maka kita letakkan di sini di halaman kosong yang ada daftar isi di sini ya. Kita di sini kita klik. Kemudian kita pilih reference ya di Word, Microsoft Word. Kita pilih klik reference, kemudian kita klik table of content, kita pilih automatic table 2 ya. Kita tunggu sebentar, maka akan muncul daftar isi otomatis. Tinggal klik tanda save. Nah, daftar isi otomatis sudah selesai. Kalian bisa melihat perbedaannya. Kalau daftar isi manual itu harus diketik satu persatu, tapi kalau daftar isi otomatis dia akan membuatnya secara otomatis. Nanti kalau misalnya ada penambahan dan pengurangan halaman, kita tinggal update saja daftar isi otomatisnya. Oke, sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Kalau tadi kalian sudah membuat daftar isi secara manual, nah sekarang kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Dan kita bisa merasakan atau melihat perbedaannya bagaimana daftar isi otomatis ini membuat pekerjaan kita menjadi lebih efisien. Apalagi jika kalian membuat skripsi atau penelitian dengan jumlah halaman yang banyak, kalian tidak perlu lagi membuat daftar isi secara manual jika ada penambahan atau pengurangan halaman. Nah, sekarang kita mulai saja. Kita buka lagi naskah DI yang sudah di-share di Classroom tadi. Sekarang kita ingat ya, ada di menu home di sini, di menu home. Kita blok dulu bab 1. Kita blok seperti ini. Kita pilih yang heading 1. Kemudian untuk subbabnya kita pilih heading 2. Kita klik heading 2. Kemudian untuk kompetensi mata kuliah kita blok. Ini juga subbab, berarti heading 2. Semua langkah-langkah kita ikuti ya untuk subbab heading 2 dan untuk bab nanti heading 1. Kemudian syarat-syarat perkuliahan heading 2. Sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu heading 1 ya. Kemudian setup awal database, ini adalah heading 2. Kemudian data entry transaksi, ingat ngebloknya, jangan ikut ya untuk titik 2-nya, cukup sampai terakhir itu huruf I ya, data entry transaksi. Kita pilih heading 2. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini ada penyelesaian siklus akuntansi. Kita klik heading 2. Kemudian bab 3. Kita klik heading 1. Kemudian tata tertib umum perkuliahan. Ini heading 2. Kemudian kita lanjutkan lagi ke bab 4. Kalau bab itu heading 1 ya, jadi kita klik heading 1. Kemudian kriteria nilai, ini adalah subbab. Kita pilih yang heading 2. Nah, sudah selesai. Kita untuk memblok baik itu bab ataupun subbab. Sekarang kita scroll ya, kita scroll. Oke. Kita masuk ke paling awal di halaman ini, ada tulisan di halaman 1. Itu daftar isi ya, daftar isi. Nah, kita enter saja 2 kali. Ya. Kemudian kita klik reference. Di sini ada reference ya.
Nah, setelah itu kita pilih yang table of content di pojok paling kiri ya. Itu ada tulisan table of content. Kita klik table of content-nya. Ini ada beberapa option, ada beberapa pilihan. Kita pilih yang automatic table 2. Oke, nah bisa dilihat ya. Di sini kita sudah selesai membuat daftar isi otomatis. Ini ada tulisan table of content, bisa dihapus saja. Ya, kita hapus. Nah, kita sudah selesai membuat daftar isi otomatis ya. Kita sudah selesai membuat daftar isi otomatis. Nah, di sini jadi bisa kalian lihat ya perbedaannya. Bagaimana kalau kita membuat secara otomatis dan manual. Jadi kita tidak perlu mengetik satu persatu lagi. Misalnya nanti ada penambahan atau pengurangan ya. Itu cukup kita update tabel saja. Baik, untuk perkuliahan hari ini sampai di sini dulu. Nanti misalnya di sini tadi ada tulisan bab 1 dan lain sebagainya. Nanti untuk sisipan ini kita akan lanjutkan di perkuliahan table of content untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, sampai di sini dulu perkuliahan kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Kalau ada yang tidak jelas, silakan utarakan semuanya di classroom kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.